Ya, perkenalkan nama saya Ibu Khairul Mabudua, saya penggagas Kampung Kue Rungkut Lor. Jadi Rungkut Lor Gang 2 itu awalnya ya kampung biasa gitu kan. Terus kemudian jauh-jauh tahun lah, sekitar tahun 90 ketika saya berangkat ke Surabaya itu ibu saya berpesan ya nggak apa-apa ke Surabaya asalkan bisa bermanfaat untuk orang lain, harus jujur kepada siapapun kayak gitu. Kemudian tahun 2001 kemudian saya sadar bahwa saya harus punya mesin ekonomi sendiri untuk bisa menghidupi saya dan keluarga. Akhirnya saya bekerja sebagai pedagang kaki lima. Saya melihat kalau pagi orang-orang itu banyak yang menganggur. Terus kemudian ya pokoknya kegiatan tidak produktif lah. Kalau siang-siang itu sebagian dari mereka dikejar-kejar rentenir gitu. Nah dari situ saya merasa terpanggil lagi. Ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk bantuin ibu-ibu, bantuin teman-teman di sekitar tempat tinggal saya. Pada saat proses mendirikan kampung gue, akhirnya saya mendekati satu persatu ke ibu-ibu gitu kan, sambil melakukan pemetaan, investigasi gitu. Nah ketemunya ternyata dulunya ada dua hal penting yang saya catat pada saat itu. Ternyata dulunya di sini itu ada masa jaya, kejayaan di mana sebagian besar dari warga itu kegiatannya jahit menjahit. Nah dari kegiatan menjahit itu saya mengajari ibu-ibu untuk bikin sulam pita, bikin mukena, manik-manik untuk bros, terus kemudian gelang dari mutiara air tawar. Nah kemudian ternyata itu tidak menjawab keinginan saya yang cepat menghasilkan duit yang halal untuk makan dan nyaur utang. Sehingga kemudian saya berubah ke potensi yang kedua, yaitu adanya beberapa orang yang telah membuat kue tetapi dari segi ekonomi tidak ada peningkatan yang signifikan, apalagi berdampak kepada kiri kanan. Jadi kiri kanannya juga tidak tergerak untuk ikutan membuat kue atau ikut bantu-bantu, ikut bekerja, tidak ada situasi yang semacam itu. Kemudian saya berpikir kalau misalnya satu kampung bikin kue semua ini akan luar biasa. Nah betul, akhirnya saya sering kali ketika saya punya kegiatan saya ajak ibu-ibunya untuk pelatihan-pelatihan. Saya memberikan pelatihan tahu crispy, membuat untuk kegiatan yang lain tuh misalnya membuat sabun cair pencuci piring yang ramah lingkungan. Nah sampai kemudian dari situ yang semula beberapa orang yang telah membuat kue itu akhirnya bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu kemudian ibu-ibu bertanya, kita bisa bikin kue terus modalnya dari mana? Akhirnya kemudian saya mendirikan unit usaha simpan pinjam yang sekarang menjadi koperasi pekerja rumahan. Itu memang adalah untuk mengakomodir kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan ibu-ibu. Apalagi saya bilang tadi situasi sebelumnya itu ada dikotomi juga antara penduduk asli, pendatang, sehingga mereka tidak dipercaya. Misalnya kalau butuh duit sama tetangga tidak dipercaya. Yang kemudian yang mempercayai mereka adalah rentenir gitu. Nah terus jauh-jauh hari sebelumnya kan juga bahwa ketika krisis ekonomi itu kan bank itu saya kira semua bank itu bangkrut gitu kan, sehingga ibu-ibu itu tidak bisa mengakses pendanaan dari bank karena memang dia bukan penduduk asli Surabaya. Dan dari situ akhirnya lagi-lagi yang bisa mempercayai mereka walaupun dia tidak bekerja, mereka tidak ber-KTP Surabaya, lagi-lagi ini dimanfaatkan oleh rentenir untuk untuk kepentingan mereka, sehingga ibu-ibu akhirnya kalau siang itu kan terjerat rentenir kadang-kadang sampai ngumpet kayak gitu, lari dari tanggung jawab lah karena memang tidak ada pemasukan yang bisa dipakai untuk membayar. Sampai akhirnya ya saya deklarasikan menjadi kampung kue. Bapak kulaan di sini udah berapa lama? Sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Kelebihannya itu dekat sama yang dijual pabrik dekat. Terus rumah saya juga dekat. Tapi tidak terlalu lama-lama malam-malam di
Saya pasar kembang itu kan jauh. Oh, Jadi iya. lebih dekat, lebih murah, lebih enak ya jajan-jajan gitu ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang senang semua, gitu. Lancar, cukup lah gitu. Melihat kondisi dulu yang masih belum ada gitu ya. Bu? Iya, dulu ngirim-ngirim di pasar, di warkop. Belum ada bikin tapi dikirim di pasar, di warkop-warkop itu. Sekarang kita jual sendiri, malah yang pasar ke sini. Kalau boleh tahu berdirinya Kampung Kue itu pada tahun Itu berapa tahun ya, Bu? 2005. Jadi tahun 2005 itu di saat dampak krisis ekonomi itu betul-betul terasa sekali gitu. Terus kemudian sampai sekarang sudah ada 63 orang. Terus namanya menjadi Kampung Kue. Terus Kampung Kue kemarin juga dideklarasikan sebagai kampung pariwisata oleh tanggal 8 Februari ya kemarin menjadi kampung pariwisata oleh Bapak Wali Kota Surabaya.